Hai teman TOEFL, this is me, Arif Anderson. Welcome to Kampung Inggris Mahisa. This is the first day learning of TOEFL 1. Dan kita nanti akan pelajari skill 1 yang ada di TOEFL 1. Let's check it out. Baik teman-teman, sebelum kita kenalkan ke skill 1 yang ada di listening comprehension, kita akan kenalkan dulu yang mana di TOEFL ini. Saya yakin pastinya teman-teman sudah pernah mengikuti ya, bahwa di TOEFL test itu ada beberapa section. Oke. Untuk section di TOEFL test kita akan spill sedikit dulu sekaligus mereview ya. Jadi nanti akan ada 3 section. Yang mana di section 1 ini adalah listening. Sedangkan di section 2 ini adalah structure and written expression atau biasa disingkat dengan SWE. Dan di bagian 3 ini adalah reading section. Oke ya. Dengan jumlah soal yang teman-teman sudah pernah ketahui sebelumnya atau mungkin bahkan yang belum tahu. Jadi di listening ini ada 50 jumlah soal dan di SWE ada 40, sedangkan di reading ada 50. Jadi di day pertama ini kita akan pelajari ke listening sectionnya. Oke, baik. Di listening section atau di section ini nantinya akan dibagi menjadi 3, yaitu part A, B, and C. Di part A ini berupa short conversation. Kemudian di bagian B ini ada long conversation. Dan bagian C ini biasanya atau memang ini adalah berupa talks. Bagian B dan C, kalau di bagian B di sini kita akan masih mendengar dalam bentuk conversation ya, yaitu dari antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan di bagian talks ini hanya monolog satu orang saja. Oke, jadi seperti ini gambarannya di bagian listening. Everyone, sekaligus kita akan mereview ya. Untuk bagian short conversation nantinya akan tersedia 30 butir pertanyaan. Dan di long conversation di bagian B ini akan ada sekitar 8 ya. Nah ini umumnya, saya ambil rata-rata umumnya. Bisa jadi ini switching. Di bagian C ada 12 sisanya. Sehingga total jumlah soalnya adalah 50. Oke. Alright. Jadi teman-teman, ini adalah di listening section yang akan kita pelajari nanti di bagian TOEFL 1. Di hari pertama ini kita akan mencoba skill yang mana dia berfokus pada second line atau fokus on the last line. Lalu apa yang dimaksud dengan last line? Nah, mari kita lihat atau kita ikuti dari yang sudah kita siapkan di sini. Oke ya. Di sini ada contoh sederhana, disebut ke short dialogue bagian part A. Kita akan bahas dulu bagian ini sebelum masuk ke the real one. Kita akan bahas dulu bagian ini sebelum masuk ke bagian berikutnya. Nah, ini ada contoh sederhana. Jadi nanti teman-teman akan mendengarkan dalam sebuah percakapan. Ini ya, model di part A. Ini di part A, everyone. Dan nantinya teman-teman tidak akan melihat teks yang tersedia di dalam kotak ini sebagai contoh. Ini sebagai contoh saja. Oke ya, ini sebagai contoh saja. Jadi nanti teman-teman di dalam mengerjakan real testnya itu ataupun simulation ataupun scoring, itu nanti teman-teman hanya
mendapatkan tulisan dari narator ini ya. Hanya tertulis what does the woman mean atau what does the man mean. Dan di bawahnya diikuti opsi jawaban A, B, C, ataupun D. Jadi transkrip ini tidak akan muncul. Ya, karena kita ingat konteksnya adalah listening, pemahaman ke listening. Oke. Dan saya spill sedikit ya teman-teman, bahwa di bagian ini atau di bagian A, the short dialogue, teman-teman akan mendapatkan waktu yakni untuk menjawab itu dengan men-scan satu soal ini ya, dengan opsi jawaban 4. Nah, ini hanya punya range waktu 12 detik saja. Oke ya. Jadi di bagian ini, nah setelah audio sudah selesai diputar dan teman-teman akan mendengarkan what does the woman mean, 12 detik dari situlah teman-teman akan dikasih opsi Alpha, Bravo, Charlie, atau Delta. Disuruh memilih jawaban yang sesuai, yang dimaksud seperti apa, begitu ya. Jadi nanti teman-teman, saya yakin semuanya ini sudah pada paham dengan kosakata yang disampaikan. Hanya saja untuk mencari makna yang dimaksud itu apa, butuh proses yang mana kita akan mengolah, analyze dari kosakata, dari konteksnya ya. But no worry, kita akan kasih stepsnya buat teman-teman nanti. Oke. Jadi kembali ke contoh yang ada di sini dulu. Di sini tertera dengan percakapannya, this physics course couldn't be any harder. I'll say, nah konteksnya adalah tentang physics course. Kalau di sini dia bilang couldn't be any harder, kita tahu bahwa maknanya adalah couldn't harder. Nah, nanti ada pembahasan dengan konteks dua hal ini, yang mana ini maksudnya bahwa kelas fisika ini sangatlah sulit. Dan orang kedua ini bilang I'll say, yang bermakna dia setuju. Oke ya, agree. Very difficult kalau kita tahu. Oke. Tapi teman-teman kembali ya, di orang pertama kita sebagai atau kita mencari konteks topiknya saja. Jadi yang difokuskan nanti adalah orang kedua. Nah, ini saya kasih spill dulu. Karena nanti pembahasannya adalah di bawahnya lagi. Sehingga kalau dia bilang I'll say, jadi teman-teman tinggal men-scan aja di bawahnya. Something to say. Doesn't think the physics course is hard. Doesn't think here. Kemudian agree, discuss the physics course. Jadi yang dimaksud I'll say, seperti yang saya tadi sampaikan, yang mana dia adalah menyampaikan kata bahwa agree dengan konteks yang dimaksud ya. Sehingga dari sini kita tahu jawabannya adalah ya betul, jawabannya adalah Charlie, yes ya. Oke, jawabannya adalah Charlie karena di sini ada kata agree yang dimaksud. Nanti selain agree, nah ada banyak lagi. Kita akan membahas hal ini ada di skill pembahasan berikutnya. Oke ya. Nah, dari situ teman-teman sudah tahu gambarannya sekilas. Sekarang kita coba masuk ke skill 1 yang saya maksud tadi, focus on the last line. Oke. Jadi focus on the last line seperti yang kita bilang bahwa nantinya akan ada dua pembicara ya dalam model such conversation atau di bagian part A. Nah, part A ini berupa such conversation. And a such conversation nantinya terdiri atas si pembicara laki-laki dan si pembicara perempuan. Nah, ini bisa bolak-balik ya everyone nanti. Yang jelas di sini nanti ada first speaker atau second speaker. Ya, kalau kita bilangnya first speaker and second speaker. Kita coba fokus di mana? Di second speaker dulu ya. Karena kita akan mempelajari atau memahami skill di second speaker ini everyone.
Oke. Lalu yang dimaksud memahami di bagian ini itu seperti apa? Nah, di sini adalah fokus on the last line. Kita fokus on the second speaker. Tujuan dengan mempelajari skill 1 ini. Jadi di sini kita akan fokus on the last line, fokus on the second speaker. Tujuan dari memahami skill ini adalah melatih sense of hearing kita. Jadi nanti supaya teman-teman bisa terbiasa analyze-nya. Oke ya. Oke, kita coba di contoh yang sudah tersedia. Kita ingatkan kembali bahwa transkrip yang ada di sini ini nanti tidak akan muncul di buku teman-teman ya, atau di tes ataupun di scoring. Nah, yang ini tidak akan muncul nantinya. Jadi yang muncul hanyalah di bagian narator saja. Di bagian ini. Oke. Dan juga di bagian ini opsinya. So, carefully to have it. Oke, everyone. Kembali ke contoh yang sudah ada di sini. Billy really made a big mistake this time. Dan orang kedua bilang, yes, he forgot to turn in his research paper. Yes, he forgot to turn in his research paper. Nah, seperti itu kira-kira ya, teman-teman nanti. Nanti akan dapat audionya asli yang dari mereka ya, everyone. Oke. Jadi kita fokusnya adalah orang kedua. Orang kedua menyampaikan tentang Bill. Tentang apa? Bahwa Bill ini pertama, nah ini forgot, yaitu lupa. Oke ya, jadi teman-teman sekaligus ini bisa dipelajari atau digunakan untuk belajar yang disebutnya apa? Belajar speaking. Oke, he forgot, I forgot, nah semacam itu. He forgot to turn in. Ada juga kata turn in. Ini yang masuk ke phrase. Kemudian ada juga research paper yang disebutkan. Paper di sini adalah tugas ya. Jadi konteksnya paper nanti banyak ya teman-teman ya. Bisa tugas, bisa juga asli kertas ya kan. Oke, jadi banyak konteksnya untuk bagian ini. Well, kalau orang kedua ini bilangnya he forgot to turn in his research paper, dia lupa untuk turn in. Turn in sama dengan mengumpulkan, atau bahasa lainnya nanti teman-teman akan ketemu dengan submit. Nah, ini sama dengan mengumpulkan. Maka manakah yang sesuai? Oke ya, kita cek. Research paper atau tugas ujian atau tugas penelitian. Kalau yang alpha dia bilangnya it was the first time he made a mistake. Jadi kembali ya everyone, ini yang disampaikan orang pertama, sedangkan kita fokus dulu di orang kedua. Oke, nanti ada penjelasan lebih lanjut di bagian ini. Ini nggak relate. Karena apa? Orang kedua tidak menyampaikan tentang pertama atau kedua, dia membuat kesalahan. Tapi orang kedua menyampaikan bahwa dia lupa untuk mengumpulkan kertas penelitiannya. Maksud saya adalah tugas penelitiannya ya. Jadi yang apa? Jangan dipilih. Kemudian yang bravo, he forgot to write. Nah, ini ya. Ini ada kata forgot berarti sama. Tapi teman-teman harus ingat bahwa setelah forgot dia bilangnya apa? Write his paper. Dia tadi nggak bilang lupa untuk write, tapi lupa untuk mengumpulkan. Jadi yang bravo jangan dipilih. Yang Charlie, he turned in the paper in the wrong place. Turn in sudah benar mengumpulkan. Paper in the wrong place. Cuma konteksnya di sini adalah wrong place atau tempat yang salah. Oke, kita jangan ambil yang ini. Sehingga jawabannya adalah delta ya. Oke. Kenapa? He didn't remember. Sama dengan forgot. Kemudian submit. Seperti yang kita singgung tadi ya. Submit. Sama dengan turn in. Oke. Kemudian apa lagi guys? Assignment. Nah, ini sama dengan tugas yang disebut tadi research paper. Nah, sorry guys, nggak bisa kebaca dengan jelas ya, tapi bisa ngikuti arahan saya. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman, kalau kita membayangkan, memang ini akan terkesan, wah berarti analisisnya lama banget ya. Oke.
harus sabar dulu karena kita kan tahapannya belajar ya. Jadi nanti kalau sudah banyak yang kita pelajari dari soal-soal yang ada, saya yakin kok teman-teman bisa ngerjakan dengan cepat. Memang langkah di awal ini seperti ini ya, kita pelan-pelan bertahap dulu begitu. Ya, kalau cepat ya yang sudah master pasti cepat di sini ya teman-teman ya. Oke yuk. Kita juga sudah tersedia ada 3 contoh soal lainnya. Kita coba kerjakan bareng-bareng. Analyze bareng-bareng. Di nomor 1, can you tell me if today's matinee is a comedy, romance, or western? Jadi di sini matinee mungkin kata baru. Di sini ada clue-nya, ada komedi, ada romance, and western. Sehingga di sini kita bisa simpulkan matinee adalah acara ya, acara TV atau TV show. Dan orang kedua bilang I have no idea. Kalau dia udah bilang have no idea, so how about it? Have no idea kita samakan dengan statement yang mana di dalam opsi A, B, C ataupun D. No idea ini sama dengan kata I have no idea. Berarti dia kan nggak tahu ya. Can you tell me if today's matinee is a comedy, romance, or western? Waduh, I have no idea. Aku nggak tahu. Berarti kalau dia bilang I have no idea sama dengan opsi yang iya betul ya. Opsinya adalah delta. She does not know about this. Jadi sesimpel itu saja everyone ya. Kita akan mencari orang kedua ini bilangnya apa. Kemudian kita cari makna yang sesuai dengan orang kedua sampaikan. Ya gampangnya kita bisa bilang sinonim atau paraphrase ya boleh, atau restatement boleh ya. Dengan 3 poin itu ulang, bisa pakai sinonim, bisa pakai paraphrase atau restatement. Nah dari situ nanti kan kita kupas terus, kita latihan terus dengan soal-soal yang ada ya. Masuk ke nomor 2. Was anyone at home at Barb's house when you went there to deliver the package? Nah fokusnya di orang kedua. I rang the bell but no one answered. No one answered. Kita udah tahu. Nggak ada orang yang menjawab padahal sudah dibunyikan bel pintunya. Oke ya, yang ditanyakan tentang apakah ada orang di rumah, anyone at home when you went there to deliver the package? Oke. Anyone there when you deliver the package? Jadi dia nanti akan cross checking I rang the bell but no one answer. Sama dengan mana? Sama dengan ini guys ya. Gak ada orang di rumah, kan asumsi kayak gitu ya. Kan bisa kita simpulkan gitu ya. Gak ada orang di rumah, mana dong jawabannya? Nah benar sekali. Berarti kalau gak ada orang di rumah, rumahnya, the house, mungkin saja empty, kosong. Sehingga jawabannya adalah bravo. Oke, nomor 3. You just got back from the interview for internship. How do you think it went? Bagaimana interviewnya? I think it's highly unlikely that I got a job. Nah, fokusnya di sini ya. Nah, menurut dia itu sepertinya enggak ya. Unlikely, sepertinya enggak. Dan ini highly penekanannya. Sepertinya dia benar-benar enggak dapat pekerjaan gitu. Dia yakin banget bahwa dia itu udah pesimis dengan interviewnya. Sehingga jawaban ini mengarah ke mana? Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Oke, let's check. Kalau Alpha, it's unlikely that he will go to the interview. Dia udah interview belum? Sudah ya, jadi Alpha jangan dipilih. Kalau Alpha ini masih baru berangkat, baru mau akan. Yang Bravo, he thinks he will be recommended for a high level job. High level job, dia itu ragu-ragu ya. Jadi bukan ke sini artinya. Yang Charlie, the interview was apparently quite unsuccessful. Nah ini jawaban yang dimaksud. Berarti jawabannya C. Dia itu udah yakin banget bahwa interviewnya itu gagal guys ya. The answer is Charlie. Oke, jadi seperti itu saja teman-teman untuk apa yang kita bahas hari ini.
Untuk selebihnya nanti kita akan pelajari lebih lanjut di next skill. Semoga bermanfaat. Thank you very much. Have a nice day. See you in the next video.